Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, nama gue Kiki. Gue punya pengalaman pribadi yang menurut gue cukup horor. Karena sampai sekarang gue masih ingat gitu ceritanya. Ini pertama kalinya gue rekaman, jadi mohon maaf kalau pembawaan cerita gue kurang menarik ataupun kurang horor. Kejadian ini terjadi pas masih berumur 15 tahun. Atau mungkin itu tahun 2012 kayaknya. Di rumah nenek. Jadi rumah nenek ini pernah dikosongin lumayan lama, bertahun-tahun gitu, sampai akhirnya ditempatin lagi sama beliau. Sebetulnya ada cerita lain pas dulu rumahnya masih dikosongin. Ibu sama gue disuruh buat tempatin rumah tersebut. Mungkin di lain waktu gue ceritain. Singkat cerita, malam itu gue gak inget itu malam jam berapa. Gue lupa, pokoknya udah malam. Gue main ke rumah nenek, entahlah gue mau ngapain, gue lupa juga. Terus nenek bilang, tidur di sini Ki, sesekali temen nenek sama kakek. Nenek bilang gitu. Gue yang jarang banget main ke rumah itu, apalagi buat nginep, jadinya ya udahlah gitu. Gimana ya, berasa nggak enak juga gitu, karena jarang main ke situ, biarpun rumah kita deketan gitu. Akhirnya gue mutusin nginep di rumah nenek. Singkat cerita, gue ketiduran. Oh iya, gue tidur di ruangan tengah, gak di kamar. Sebetulnya ada kamar, tapi gue milih tidur di ruangan tengah di sofa. Sebelum tidur nenek nyaranin buat gelar kasur, tapi gue gak mau karena gue gak mau ribet pagi-pagi gitu, mesti mindahin kasurnya lagi gitu kan. Di ruangan tengah itu ada sofa letter L gitu yang ngarah ke barat. Jadi kalau duduk lu ngarah ke barat gitu. Dan di arah selatan ada TV, dan di samping TV ada lemari jati yang jati lama. Iya, jati lama gitulah. Jadi lemarinya itu ngadep sofa. Dan di samping lemari baru ada kamar nenek sama kakek. Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue omongin ya. Malam itu gue kebangun. Gue lihat itu jam 1 pagi. Semua lampu di rumah itu dimatiin, kecuali lampu teras aja. Gue agak kesel sih. Kenapa mesti kebangun gitu di malam itu. Gue lihat sekeliling gelap kan. Pandangan gue berhenti di lemari samping kamar nenek yang ngadep gue. Gue ngelihat sosok putih, matanya merah nyala. Kayak apa ya? Kayak mata kucing atau anjing itu kalau lagi di tempat gelap. Untuk ukurannya seukuran orang, tapi kayak lagi ngebungkuk gitu, kayak orang lagi ngepron gitu loh. Kenapa gue bisa mastiin kalau itu sosok warna putih dan matanya merah? Karena warna yang terang di tempat gelap pasti kelihatan.
Gue kaget kan, gue lihat itu sosok, dalam hati apa gue mimpi gitu, sambil nyubitin tangan. Dan itu sakit gitu, berarti gue gak lagi mimpi gitu. Sontak gue bangun karena si sosok ini ngeliatin gue. Jadi pas gue ngeliat dia pun kayak lagi ngeliat gue gitu loh. Gue gak tahu mukanya kayak gimana. Gue lebih fokus ngeliatin matanya, mata dia yang merah itu. Gue bangun langsung lari ke kamar nenek, dan itu ngelewatin dia kan. Dia masih ada di situ. Gue nggak mikir apa-apa lagi, bodo amat lah. Gue mau dimarahin sama nenek karena tiba-tiba pindah ke kamar gitu kan, bikin sempit tidur mereka gitu, bikin gak nyaman tidur mereka. Singkat cerita, pagi-paginya gue ditanyain sama nenek gitu, Ki kenapa lu pindah ke kamar gitu. Gue nggak jawab sih, ya udah gue pengen aja gitu. Gue nggak ceritain apa yang gue lihat semalam gitu. Semenjak kejadian itu gue nggak pernah tidur di rumah nenek. Bukan nggak pernah tidur sih, apa ya, tidur kalau nggak ada orang banget gitu, mesti ditemenin. Nah itu gue baru ke situ gitu. Tapi kalau buat langsung kalau buat sengajain nginep gitu enggak, gue nggak berani sampai sekarang. Mungkin segitu dulu cerita dari gue. Maaf kalau ceritanya agak terbata-bata, karena gue sambil nginget-nginget kejadian itu karena udah lama banget. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.